Diganti menggunakan fuse yang lebih besar. Astaga. Nah, itu. Standarnya harusnya berapa itu? Dia kebakar. Dia yang kalah. Wow, Sebenarnya satu ini, Pak. Yang terbakar cuma sebenarnya. satu. Oke. Nah, akhirnya meremen ke semua. Kemudian dia meremen juga ke sini, Pak. Aduh, ya Allah. Ke sini, kemudian ke soketnya yang penghubung itu tadi, kebakar sini. Lah, tadi kan ceritanya nggak bisa digas. Jadi gas. Apakah sampai ke ECM? Karena kebakarnya satu, tapi dia menjadi bersatu, Pak. Jadi belum tentu yang bersatu itu bagus. Sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Terlebih kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, wih, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya, tuh. Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118. Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin lah. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi cuci gudang nih. Assalamualaikum Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat HP Dia. Ini keseringan Mas Nova nih. Ada apa dengan Mas Sardi, Mas Nova? Ini ada yang bertanya-tanya dengan Mas Sardi, Mas Nova. Ya, Mas Hardi baru gak enak badan, Pak. Ya, kita doakan aja semoga cepat sembuh. Oke. Dan ada juga keluarga dari AH juga yang sedang sakit. Oh, jadi iya. mungkin baru musimnya ya, Pak ya. Musimnya ya. Ya, musim sakit. Musim karena sakit. mungkin udara berubah ya. Berubah. Panas dingin, panas dingin. Ya, panas nih, Pak. Oke. Ya, kita doakan aja semoga bisa full tim lagi, Oke. bisa bertemu dengan keluarga di AH lagi. Dan bisa berbagi ilmu kan? Ya, betul. Oke. Baik, Mas Nova Siapa? dan kawan-kawan yang sedang sakit, baik itu di AH Team atau saudara-saudara kita yang sedang menonton di HP Dia. Betul. Mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh ya. Semoga Dan diberi kesehatan beri selalu. kesehatan selalu Dan rezeki lancar. Rezeki lancar. Amin, amin. Nah, tapi biar begitu Mas Nova masih mau berbagi ilmu nih. Ya, alhamdulillah, Pak. Mas Nova, ini kasusnya Ya. apa nih? Kok banyak kabel yang dibuka dan ada yang sedikit kelihatan ada yang hangus nih. Gimana Mas Nova ini? Ini karena saya bawa cutter, saya kulitin, Pak. Dan saya bunuh gini, Pak. Emang ayam. Enggak, jadi Gimana begini, kasusnya, Pak. Mas? Ya. Ini kasusnya mobilnya nggak bisa digas. Mobil nggak bisa digas. Nggak bisa digas. Oke. Dan AC-nya nggak mau nyala. Nggak bisa digas maksudnya mentok di RPM 1000 gitu atau? Nah, keluarnya itu, Pak. Setelah saya cek mobil ini kemarin sore diderek dibawa ke sini. Wow. Nah, kebetulan sebelumnya sudah dicek sama Mas Hardi dan Pak Elin. Nah, sudah dicek. Jadi saya tinggal meneruskan ininya. Oh, iya. Informasi dari Pak Elin dan Pak Hardi. Oke. Nah, Setelah setelah dicek-cek secara ringan, ya. itu bisa dari ininya, Pak. Nah, ini kan tadi masih terkelupas ya. Belum dibongkar, masih terpasang di mobil. Nah, kemudian ketahuan dari sini ya, ada yang kebakar. Nah, itu kawan-kawan kebakar nih. Tuh. Nah, setelah kita cek-cek lebih lanjut, ini IPDM-nya sudah saya lepas dan tak bongkar. Nah, kita temukan dari sininya, Pak. Dari fuse-nya ini, Pak. Loh, Fuse-nya dia kebakar. Nah, kita lihat dari fuse-nya ini, Pak. Ini kan ada ini ya, apa Urutan ya? semacam ya urutan kode-kodenya. Ini F9. Nah, kita lihat dari ini urutan F9-nya. Dia berada di AC clutch. Nah, gitu. Berarti itu tahanan dari AC. Fuse dari AC. Fuse dari AC. Fuse dari ini apa namanya? Clutch AC. Nah, nih clutch AC. Sama ini. Nah, Magnet. setelah kita cek-cek lagi, Ya. kemungkinan sumbernya dari sini, Pak. Karena kalau analisa saya ya, Iya. sama Mas Hardi sama Mas Selin. Elin juga kemungkinan sepakat dari sininya. Magnet itu ya? Ya, dia magnet AC-nya. Kemungkinan dia nge-short. Otomatis dia memutus. Betul. Nah, terus informasi dari
Mas Hardi sama Mas Elin, dia fuse-nya sudah diganti Pak sama orang luar. Oke. Nah, Diganti menggunakan fuse yang lebih besar. Astaga. Nah, itu. Standarnya harusnya berapa itu? Standarnya harusnya ini 10 ampere. 10. 10 ampere. Itu posisinya masih udah putus atau belum putus itu? Ini belum putus, Pak. Masya Allah. Jadi bisa kemungkinan ini fuse-nya yang ukurannya lebih besar. Betul. Atau fuse-nya yang jelek juga bisa. Oh. Jadi dia seharusnya dia kan putus. Ya. Karena dia nggak putus, karena dia terlalu kuat. Akhirnya kabel dari ini mana? Ya ini kabel dari kompresor AC yang plat AC ini. Oh, ini clutch AC nih. Dia kebakar. Dia yang kalah. Wow. Sebenarnya satu ini Pak. Yang terbakar cuma satu. Oke. Nah, akhirnya meremen ke semua. Aduh, ikut panas yang lain ikut ya. panas yang lain. Akhirnya apa? Terhubung semua, nge-short semua. Sampai ke sini loh kawan-kawan Ya, tuh. sini. Ini baru ini yang dibuka Pak. Belum yang di sini. Yang di sini. Waduh, ini udah kelihatan panas kan? Ya, Pasti dalam panas, udah. Pak. Wah, kawan-kawan. Jadi nanti kita kelupas lagi, kita cek semuanya. Dan yang pasti estimasi sebenarnya seharusnya tetap ganti ini ya Pak ya. Kabel ya? Ganti kabel. Oke. Nah ini yang yang bikin repot juga ini Pak. Dia kan kabelnya kabel EGI. Kemudian dia meremen juga ke sini Pak. Aduh ya Allah. Ke sini, kemudian ke soketnya yang penghubung itu tadi kebakar sini. Nanti ikut ke dalam. Aduh. Terus kayak gini gimana? Ya kita urut satu-satu dulu Pak. Tapi kan ini kabelnya banyak Mas yang mau diurut ini. Ya Wah, lumayan Pak. Gitu kawan-kawan, ternyata menjadi seorang mekanik itu nggak hanya butuh kemampuan fisik, tapi kesabaran ya. Kesabaran So, dan kalau kayak gini kasusnya menahan coba. emosi. Menahan emosi, kesabaran ini. Yang Iya. pasti butuh waktu Pak. Butuh waktu Jadi ya. Sebagai pemilik mobil juga harus bisa memaklumi kalau kondisinya Tidak bisa seperti cepat ini. ya? Tidak bisa cepat. Kalau Kalau ini ingin cepat ya ganti semua. ganti kabel. Ya, jadi kita kan meringankan dari segi biaya juga. Ya semoga aja dari ECM-nya juga nggak kena. Nggak kena ya? Ya. Lah tadi kan ceritanya nggak bisa digas. Jadi gas. Apakah sampai ke ECM? Ya, Sehingga dia nggak itu bisa nanti digas? yang ditakutkan Pak. Nah. Yang pasti itu nanti akan berkaitan dengan kabel yang kebakar tadi Pak. Betul. Bisa jadi berkaitan sampai ke sistem di throttle atau di pedal gas. Aduh. Karena kebakarnya satu tapi dia menjadi bersatu Pak. Jadi belum tentu yang bersatu itu bagus. Tuh kawan-kawan, dengarkan apa kata Mas Nova. Belum tentu bersatu itu bagus. Kalau kayak kabel kayak gini yang kena habis semua. Harus pisah Pak kali ini Pak. Harus cerai ini. Ini kalau nggak cerai. Padahal kan ini sebenarnya sudah ada pelapisnya ya, sudah pelapisnya. dilapisi untuk lindunginya. Tetapi karena sudah terlalu panas, dan ini tidak putus-putus. Masalahnya di sini Mas nih. Iya, masalahnya utama di situ Pak. Ini kalau dia putus, habis ini kan? Ya, Berhenti kalau kan? dia putus, ini nggak panas. Iya, berhenti. benar. Jadi semuanya selamat. Nah yang ini juga nanti masih 50-50 Pak. Nah, bisa dipakai atau enggak gitu? Ya. Kita bongkar juga di sini dalamnya kondisinya di dalam PCB-nya kebakar atau ikut kebakar atau itu belum enggak. dibuka ya? Belum dibuka. Ini nanti dulu Pak. Ini agak pusing ini nanti. Soalnya kalau di mobil Nissan IPDM itu seperti pendistribusi Pak. Distributornya. Iya, Jadi betul. relay-relay itu ada di sini ini relay. Kemudian fuse-nya. Baru didistribusikan ke rangkaian kelistrikan ke yang lain. Bisa lampu, plat kompresor ini contohnya. Baik. Nah, kalau kita melihat dari permasalahan yang ada di sini, Mas. Ya. Ini kan awalnya dari magnet. Dari sini. Magnet ya? Sumbernya. Ini magnet kan ya? Ya, Magnet magnet kelas ya AC. Nah, jadi kenapa bisa magnet itu short? Apa yang jadi permasalahan utama? Mungkin dari umur juga bisa, Pak. umur. Umur terus pemakaian terlalu panas terus juga bisa. Oh, maksudnya itu dia nempel terus ya, kerja terus itu magnetnya. Ya, gitu. Oh. Apa penyebab AC itu dia nempel terus tidak putus? Harusnya kan dia putus-putus kan ya?
jalan dia ada sudah beberapa yang ekstra kalau nggak salah itu Pak. Dia memang plat terus, cuma ada pemutusnya. Jadi dia nempel terus. Mau sampai ditungguin nggak mutus. Oh gitu. Jadi AC nyala, ada pengaturnya lah istilahnya. Tapi ada pengaturnya. Nah, kalau yang model Grand Livina kan ketika dia suhunya tercapai ya, dia melepas. Putus, ya. Tergantung dari termoswitch-nya yang di evaporator. Jadi kalau ini selain dari ini, usia, kemungkinan dari ini kan dalamnya sebenarnya kumparan Pak. Nah, bisa kemungkinan dari kumparan itu dia nge-short arusnya melompat. Sehingga seharusnya yang mungkin ini sebenarnya fuse-nya yang bawaan, yang originalnya, dia sudah putus. Ya putus harusnya. Kemudian mungkin orang luar atau orangnya sendiri atau mungkin bengkel luar yang cari cepatnya, dia cuma ganti fuse, udah selesai. Memang AC-nya bener mau berfungsi lagi, cuma nggak tahu sebenarnya ini sudah konslet ya? Ya, istilahnya sudah konslet. Iya benar. Nah, caranya kalau dia konslet, fuse-nya memutus. Betul. Baik. Ini kalau dilepas fuse-nya, dia sudah pasti diganti, Pak. Nah, ini kalau fuse-nya yang masih original kan modelnya begini ya. Saya cabut satu. Coba kita lihat. Nah, nih. Ini kalau dalamnya kan cuma melengkung gini aja ya, kayak huruf U. Kelihatan nggak dalamnya? Iya, benar. Ya. Tapi kalau yang ini, nah dia berkelok-kelok. Nah, beda kawan. Iya, betul. Beda tipe ya? Iya. Sebenarnya tipe sama ininya nggak terlalu mempengaruhi ya. Mungkin ininya yang terlalu kuat. Terlalu besar ya tahanannya ya. Mungkin dia 15 atau 20 mungkin ya. Nah, mungkin buat teman-teman sobat AHP dia jika menemukan fuse yang putus, ya. Alangkah baiknya dicek dulu, dipastikan dulu. Jangan hanya langsung ya, ganti. setidaknya dilihat dari ini. Kalau ini kan udah kelihatan meleleh nih kan. Ya dari dalamnya kan meleleh. Oh, iya benar. Tapi kan ini kelihatannya dari luar. Bisa dari luar Pak Mas? Nah, makanya itu Pak. Nggak bisa kan? Dilakukan cara pengecekan. Oh, berarti maksudnya harus ke bengkel juga ya? Ya, harus juga. Misal kalau dari lampu juga bisa, kalau buatnya terlalu tinggi kan panas Pak. Betul. Dia putus. Nah, berapa kali sih kita bisa menentukan bahwa fuse yang putus itu gara-gara usia atau memang dia sudah ada korslet, ada short? Gimana caranya? Kalau kelistrikan nggak ada usia? Nggak ada usia, nggak bisa ada yang nembak Pak. Nah, berarti kalau kita menemukan short dalam sebuah mobil yang kelihatan di fuse-nya itu putus, kita harus langsung memberitahu ke bengkel atau cukup kita ganti aja? Nah, untuk misalnya gini Pak, kalau di rumahan misalnya. Nah iya di rumah lah. Di rumah misalnya Pak Topik ini ada fuse-nya putus, kok putus terus ya? Oh, nah, putus terus ya? Nah, baru dicurigai jangan diganti yang lebih besar. Oke, jangan pernah mengganti lebih besar. Ya, karena fuse ukuran 10 ampere, 5 ampere itu ada ukurannya Pak, ada hitung-hitungannya. Jadi pabrik itu nggak asal langsung pasang langsung. Kalau mau ingin awet semua fuse-nya nggak bakal putus, kasih aja 30 ampere semua. Betul. Dijamin kabel-kabelnya panas kebakar Pak. Nah, ini sedikit tips mungkin buat pengecekan simpelnya ya Pak ya. Ya. Buat amannya. Kalau mau pengecekan kok sering putus terus, pakai fuse yang lama. Nah, kemudian di bagian dua kakinya ini kita lilitkan satu helai yang sebesar rambut Pak. Oh, kabel ya. Kabelnya yang tipis. Ya, itu kan mudah putus, jadi aman. Jadi kita tes lagi gitu. Jadi jangan langsung diganti yang apalagi yang lebih besar. Nah, nanti berakibatnya kayak seperti ini. Kebakar. Kalah semua kabel-kabelnya yang lain. Baik, jadi saran dari Mas Nova tadi, kalau menemukan mobil kita itu sering putus fuse-nya, segera cek itu fuse dia yang berhubungan kemana? Ya. Berhubungan kemana? Oke. Kalau misalnya dari ini fuse-nya sering putus mungkin dari klat AC klat, berarti kita tinggal urutkan saja dari kabel ke AC klat. Jadi cara
pengecekannya atau ini aja plat kompresor. Ini kan kabelnya satu. Nah kita cek Pak dari kabel sini sampai ke soket yang masuk sini dia masih terhubung atau enggak. Nah kemudian dicek apa namanya? Dia nge-short, nge-ground atau enggak. Nah sebenarnya itu Pak dari fungsinya. Wah keren kawan-kawan. Ini pekerjaan yang sangat rumit karena berhubungan dengan kabel. Dan kalau mau mudah memang ini diganti. Pernah ya dulu kasus ya? Diganti ya? Tinggal pasang ya? Cuma dulu diganti beberapa kali itu karena mobilnya memang kebakar. Kebakar ya, itu yang kebakar ya? Kebakar karena variasi ya nggak salah terakhir. Nah, kalau kasus seperti ini masih memungkinkan nggak kita urutkan kabelnya dan kita ganti yang baru? Maksudnya gimana Pak? Kabel-kabel yang kebakar ini kita urutkan lagi, kita sambung lagi yang baru atau harus mengganti? Ganti ini satu kabel ini. Iya, satu. Yang pasti ini nanti saya ganti Pak. Nah yang lain kita lihat bisa diselamatkan atau tidak. Ya kita, yang pasti kalau bekas kebakar panas gini Pak, dia kabelnya kualitasnya menurun, jelek, rapuh. Nah jadi memang dari awal kita tetap rekomendasikan ganti kabel SI gini. Karena apa? Ya itu kabelnya berpotensi mudah putus. Jadi sambungannya enggak seperti semula. Jadi kita selamatkan satu-satu dulu. Apakah bisa? Nah nanti setelah kita istilahnya apa? Peta nih. Nah kita pilah satu-satu. Kita benerin lagi, kita pasang, kita scan dulu. Tetap harus scan ya? Ya tetap harus scan dulu. Nah itu kawan-kawan, karena ini mobil sudah berurusan dengan komputer juga ya. Nah, jadi modulnya. Jadi nggak bisa kita hanya memotong satu kabel sambung lagi. Ya. Itu kesalahan fatal ya Pak ya. Atau mungkin kalau biasa orang cari cepatnya, wah kabelnya kebakar, ganti satu kabel sampai ke soket ujung ke soket ujung. Nah itu salah. Memang bener ini nggak berfungsi lagi, tapi kan kita nggak tahu dalamnya apa yang sudah bersatu kabelnya. Iya benar. Dari beberapa kabel yang panas. Contohnya kan ada. Sebenarnya ini yang kenapa? Cuma yang lainnya kebakar, ikut panas. Kayak seperti contoh yang masih terpasang di mobil lagi itu. Iya. Baik, Mas Nurpa, apa saran buat sobat HP dia perihal seperti ini? Dari perkabelan ya Pak ya? Ya. Mungkin dari saran saya itu hindari penggantian fuse yang tidak sesuai ukuran. Nah, kemudian menghindari juga pemasangan variasi yang kurang bagus. Jadi kalau misalnya boleh pasang variasi, tapi carilah bengkel variasi yang mempunyai hitungannya yang bagus dan rapi, pemakaian kabelnya juga bagus. Ada hitung-hitungannya itu Mas? Ya, sebenarnya ada Pak. Kalau nggak ada hitung-hitungannya, pabrikan insinyur nggak mungkin pasang beda-beda ya. Betul ya. Beda-beda ukurannya. Itu semua ada alasannya. Baik. Nah, selain dari variasi, apa lagi yang harus diperhatikan? Kalau secara menemukan kejadian seperti ini, apa yang dilakukan? Tindakan pertamanya apa? Tindakan pertama ya jangan dipaksa untuk hidup terus Pak. Jadi apa? Harus dicabut ke baterainya kalau seperti ini kejadian? Ya, cabut dulu baterainya untuk menyampaikan modul-modul yang lain. Baik. Jadi kalau menemukan panas yang seperti ini, matikan mobil ya. Hindari. Soalnya kalau misalnya variasi, nanti pemasangan kabel-kabel yang variasi yang jelek, dia kan cenderung mudah panas Pak, mudah meleleh. Betul. Karena bahannya yang jelek. Jadi dia akan meleleh, kemudian mengenai yang lainnya jadi bersatu. Nah, akhirnya ya kebakar semua. Jangan juga menjemper-jemper Pak. Menjemper ya? Jemper itu kayak mana sih? Motong kabel? Iya, di istilahnya kabel satu ini, tambahin kabel lagi buat apa variasinya. Itu jemper tuh? Itu jemper namanya. Itu menjemper. Berbahaya ya? Bahaya Pak. Baik, Mas Nova. Siapa? Ilmu yang dibagi mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat HP dia. Mudah-mudahan. Karena ini juga tidak sering terjadi ya? Tidak sering terjadi. Nah, cuma kalau terjadi kita harus mengantisipasinya seperti apa? Sudah disampaikan oleh Mas
Betul. Nova tadi, hati-hati dan kalau bisa cabut ini kabel aki kah? Ya, kabel aki. Oh, oke. Jangan dipaksa untuk istilahnya gimana ya? Dipaksa untuk jalan terus. Oh. Nanti ya efeknya takutnya modul-modulnya yang kena, Pak. Dan bahkan tidak modulnya lagi ya, mobilnya kebakar ya. Iya, Bu. Oh, astagfirullah. Karena udah pernah ya, ada mobil masuk ke AHA ya, yang kebakar. Mobil yang bakar. Betul, hampir menyambar dari minyak tuh yang di depan. Oh, minyak bensin. Bensin, hampir aja. Untungnya yang di ruang mesin aja. Iya, alhamdulillah masih ada yang diselamatkan. Baik, terima kasih Mas Nova. Siapa? Sama-sama. Semoga sharingnya kita bermanfaat dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan agar bisa menonton channel kita, konten kita yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.